Hai, buat kamu yang sampai detik ini masih terus berusaha menyamai langkah orang-orang di depanmu dan berharap kamu juga akan mendapatkan kesuksesan yang sama seperti yang mereka dapatkan di waktu yang sama, dengan jalan yang sama, maka aku peringatkan untuk segera berhenti. Karena itu hanya akan membuatmu terengah-engah untuk mengikuti langkah mereka. Melangkahlah sendiri. Kamu punya jalanmu sendiri, jalan suksesmu sendiri, dengan kemampuanmu sendiri. Aku percaya Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kita pun punya jalan sukses yang berbeda-beda. Semua akan ada saatnya. Jika bukan sekarang, mungkin besok lusa atau 3 tahun lagi. Percayalah, jika Tuhan belum mengizinkanmu untuk sampai di titik itu sekarang, Tuhan sudah mempersiapkan rencana yang lebih besar agar kamu lebih bahagia. Karena Tuhan sudah atur waktunya. Kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang sama dengan mereka. Mungkin waktunya saja yang berbeda. Karena pada detik ini, bukan itu yang kita butuhkan. Ya, jadi untuk bisa mencapai kesuksesan dengan waktu yang sama dan terburu-buru agar bisa menyamai mereka, berarti itu hanya keinginan saja, bukan kebutuhan. Aku juga sama berharapnya agar kamu percaya juga dengan takdir yang telah Tuhan persiapkan. Untuk itu, di sini aku, Dipa Augustiadal, akan berbagi kisah mengenai seorang pemuda yang ditakdirkan Tuhan untuk memiliki kemampuan yang berbeda dengan teman-temannya, dan tetapi dia berhasil mencapai jalan sukses dengan langkahnya. Dengan langkahnya bagaimana? Itulah, si pemuda ini lahir dengan bakat yang berbeda dari teman-teman di sekelilingnya. Tetapi dia tetap keras kepala. Keras kepala ya sama dengan kamu, untuk terus menyamai langkah teman-teman di depannya yang lebih dulu. Lebih dulu dalam segala aspek ya, karena pada dasarnya teman-temannya bekerja dan melalui jalan di bidang yang memang mereka kuasai. Sedangkan dia sudah ditakdirkan Tuhan untuk mungkin tidak dilebihkan pada bidang itu. Tetapi dia tetap keras kepala untuk mengikuti teman-temannya, sehingga dia harus berlari sekuat tenaga. Tetapi parahnya, bahkan saat dia sudah hampir menyamai teman-temannya dan sudah berdiri berdampingan dengan teman-temannya, dia tetap tidak mendapatkan kesuksesan yang sama. Bahkan perhatian saja tidak. Ya itulah, si pemuda itu juga tetap belum sadar. Padahal hari-hari dia habiskan hanya untuk fokus mengejar agar dia tidak ketinggalan. Ya, fokus untuk mengikuti langkah teman-temannya aja. Teman-temannya melalui jalan A, dia juga mengikuti jalan yang sama. Teman-temannya mengolah dengan jalan B, dia juga berlaku demikian. Begitu saja regulasinya terus. Hingga kemudian ada satu titik di mana pemuda ini kemudian merasa sepertinya ini perbuatan yang sia-sia. Dia mulai sadar karena setelah dia terjatuh pada satu kejadian yang mungkin tidak bisa aku ceritakan, di mana pemuda ini merasa Tuhan benar-benar tidak sayang kepadanya. Beribu-ribu pengorbanan ia lakukan. Tuhan seperti tidak mengizinkan dia untuk mendapatkan kesuksesan yang sama dengan teman-temannya. Padahal dia sudah mengikuti resep yang sama. Setiap malam, dia selalu menyalahkan Tuhan akan apa yang terjadi pada dirinya. Padahal Tuhan sudah tunjukkan bahwa mungkin memang bukan itu jalannya. Lalu, di malam sunyi dan gelap, dia berdialog pada dirinya sendiri. Apakah dia memang sekeras kepala itu? Apakah
yang dia lakukan sekarang sudah yang terbaik untuk dirinya? Apakah ini memang benar-benar apa yang dia inginkan? Ataukah dia harus kembali kepada garis awal dan memilih jalan yang baru dengan kemampuan yang sudah dia miliki, dan dia asah lagi? Kau tahu akhirnya pemuda itu memutuskan yang mana di antara dua pilihan itu? Benar sekali. Aku juga sepemikiran dengan kalian. Aku juga berpikir bahwa ya sudah tentu karena dia sudah sampai di titik terendahnya, ya sudah seharusnya dia memilih untuk kembali ke garis awal dan memulai lagi dengan kemampuan yang sebenarnya dia punya gitu. Ya gitu, karena kita harus realistis. Meskipun dia mampu, sebenarnya setiap orang itu memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan setiap kesempatan untuk dapat memiliki kemampuan baru. Tapi tetap saja menurutku, sesuatu yang sudah kita miliki dari alamiahnya, jika kita asah lagi, itu akan menjadi sesuatu yang lebih sempurna ketimbang sesuatu baru yang kita pelajari, kemudian dengan sekuat tenaga kita berusaha untuk memaksimalkan itu. Ya tetap saja sesuatu yang sudah alamiahnya dari kita itu akan terasa lebih bagus. Tapi pemuda ini benar-benar susah ditebak. Benar-benar definisi keras kepala yang pernah aku temukan. Sudah jatuh sebegitu parahnya, tepat, benar, seperti yang sedang kau pikirkan. Dia kembali, dia tetap pada pendiriannya untuk tetap mengikuti langkah teman-temannya, tetap berusaha menyamai langkah teman-temannya. Tapi ternyata ada satu pemikiran yang mulai dia ubah. Dia tidak lagi terburu-buru, tidak lagi berfokus hanya sekedar melangkah dan terburu-buru untuk mendapatkan kesuksesan yang teman-temannya dapatkan. Pola pikir pemuda itu sudah ia rubah. Oke, dia percaya dia juga akan bisa sukses dengan cara yang sama di bidang yang sebenarnya tidak dia kuasai pada awalnya. Dia tetap percaya, karena seperti yang tadi aku bilang, dia juga menganut apa yang aku anut. Bahwa Tuhan, jika Tuhan itu adil untuk membuat semua manusia mendapatkan kesuksesan yang sama, tentu Tuhan juga adil bahwa setiap manusia akan bisa melakukan hal yang sama juga. Meskipun pada alamiahnya dia tidak dibekali kemampuan yang demikian. Ya, dia tipe yang percaya bakat. Buat kalian yang menolak percaya bakat itu ada, aku rasa cerita ini mungkin tidak bisa kau terima. Tapi aku harap tetap dengarkan saja, karena ada banyak sekali nilai yang dapat kita ambil dari pengalaman si pemuda. Oke, kita lanjutkan. Lalu si pemuda ini terus berusaha, tapi fokusnya hanya kepada kemampuan dirinya untuk terus mengasah apa yang belum dia dapatkan, agar dia sama berkualitasnya dengan teman-temannya. Dia tidak lagi terburu-buru untuk mengejar teman-temannya, terburu-buru untuk menyamai langkah teman-temannya, terburu-buru untuk memilih jalan yang sama dengan teman-temannya. Karena dia percaya dia punya kaki sendiri dan dia akhirnya memutuskan untuk melangkah sendiri. Dan dia yang tahu seberapa keras dia perlu bekerja. Yang dulunya dia mungkin punya kesempatan untuk istirahat, mungkin 4 jam sehari. Sekarang bahkan waktu untuk istirahat pun sudah tidak ia miliki, karena terlalu ambisius untuk mengejar kemampuan yang harus dia capai agar dia sama berkualitasnya dengan rekan-rekan. Benar, itu secara kesehatan memang tidak sehat, tetapi itulah yang terjadi. Si pemuda itu tidak lagi memikirkan bagaimana caranya untuk segera meraup kesuksesan dengan cepat, tetapi fokusnya adalah pada kualitas dirinya.
Sehingga dia yakin pada suatu ketika Tuhan akan memberikan kesuksesan itu padanya. Dan dia memang layak untuk mendapatkan itu karena dia sudah berkualitas. Begitulah prinsip si pemuda. Meskipun pada percobaan yang pertama, dia tetap tidak mendapatkan dukungan. Pada percobaan kedua, dia masih gagal. Pada percobaan ketiga, ada omongan-omongan sepertinya ini memang bukan jalan yang harus aku tempuh. Kau ini lucu sekali. Kau sudah tidak ditakdirkan untuk berada di jalan ini, tetapi tetap berusaha. Ih, tarianmu payah sekali. Begitulah cemoohan demi cemoohan terus dihadapi si pemuda. Tetapi dia tidak pernah gentar. Dia percaya bahwa Tuhan memang sudah merancang skenario suksesnya demikian, agar kelak saat dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan jauh merasa lebih bahagia karena dihadapkan pada perjuangan yang benar-benar keras seperti ini. Lagi-lagi, aku rasa kisah si pemuda benar-benar relate dengan apa yang kita rasakan. Benar, cemoohan demi cemoohan dari orang lain yang tidak mendukung kita itu akan terus ada. Bahkan kau tahu hal yang lebih kejam yang didapatkan si pemuda ini dalam menuju perjuangannya? Jangankan orang lain yang mungkin dia tidak kenal, keluarganya sendiri bahkan menganggapnya payah karena hanya berkutat pada sesuatu yang memang sebenarnya sudah tidak ditakdirkan untuknya. Tapi apa? Si pemuda itu nggak gentar. Dia terus maju, terus berpikir positif, terus bersabar, dan terus berusaha. Si pemuda itu percaya bahwa Tuhan itu akan melengkapi manusia dengan berbagai hal, dan setiap kesempatan itu ada selagi kita mau berusaha. Kesempatan untuk dia bisa sukses di jalur ini juga ada selagi dia terus berusaha mencoba dan meningkatkan kualitas dirinya. Begitulah kira-kira hingga akhirnya kebahagiaan menyelimuti si pemuda. Akhirnya dia berhasil mencapai panggung yang bahkan lebih mewah dari teman-teman di sekitarnya. Dari teman-teman yang pada awalnya membuat dia terengah-engah untuk menyamai langkah mereka, tetapi pada titik akhir, dialah pemenangnya. Si pemuda yang ditakdirkan dengan kemampuan berbeda, tetapi tetap berusaha, bahwa kesempatan itu akan selalu ada, dan kamu tidak salah untuk keluar dari zona nyamanmu. Itulah si pemuda yang selalu berusaha bahwa kamu tidak seharusnya menyamai langkah orang-orang di depanmu yang lebih dulu. Melangkahlah sendiri. Setiap momen bisa dirubah menjadi kesempatan. Dan yang paling penting, kamulah yang paling tahu seberapa keras kamu harus bekerja. Begitulah kiranya kisah seorang pemuda dengan keterampilan berbeda, dengan kemampuan berbeda, tetapi tetap mendapatkan jalan suksesnya dengan jalan yang sama dengan teman-temannya juga. Begitulah akhir kisah dari seorang pemuda yang diciptakan Tuhan dengan kemampuan berbeda dari orang-orang di sekelilingnya, tetapi dia tetap berusaha dan memanfaatkan setiap momen yang ada untuk menjadi kesempatan. Dia melangkah dengan caranya sendiri, dan dia juga bekerja dengan dirinya sendiri karena dia tahu untuk mencapai titik itu, dialah yang tahu seberapa keras dia harus bekerja. Untuk itu, mulai dari sekarang, ayo kita fokus untuk meningkatkan kualitas diri. Jangan fokus untuk menyamai langkah orang-orang yang lebih dulu sukses.
dengan kemampuan yang mereka punya. Tapi berbanggalah dengan apa yang kamu miliki dan temukanlah jalanmu sendiri untuk mencapai sukses yang kamu impikan. Baiklah, sekian kisah dari seorang pemuda yang dapat aku bagikan kepada teman-teman semua. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah pemuda ini dan dapat menerapkannya juga dalam kehidupan kita. Oke, sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.